Halo, nama saya Florence Panjung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu pelupa sistem monitoring pada home care untuk lansia dengan fitur kendali suara. Latar belakang tugas akhir ini adalah, menurut WHO, karena perkembangan teknologi, populasi lansia di atas umur 65 tahun akan melebihi jumlah anak di bawah usia 14 tahun pada tahun 2050. Nah, permintaan untuk pelayanan kesehatan bertambah seiring dengan meningkatnya life ekspektasi rata-rata penduduk. Pelayanan kesehatan yang ada ini cenderung membebankan beban ekonomi yang signifikan pada sebagian golongan masyarakat, terutama golongan lansia. Sebagai contoh, layanan perawatan formal berbayar yang dilakukan oleh pengasuh atau peserta perawatan lansia memiliki harga yang relatif tidak murah. Nah, dari masalah-masalah tersebut dapat disimpulkan adanya suatu keperluan untuk pengembangan suatu solusi yang terjangkau, tidak mengganggu, dan mudah digunakan. Penulis maksudkan yaitu sistem rumah cerdas dengan bantuan suara sebagai interface-nya, agar pengguna lansia dapat mengoperasikannya dengan mudah. Sistem tersebut juga dilengkapi dengan sensor dan aparatur lingkungan biofisiologis yang nyaman dan tidak invasif yang dapat memfasilitasi pemantauan jarak jauh terhadap lingkungan rumah seperti suhu rumah, serta tanda-tanda fisiologis penting seperti tergantung dari pengguna. Berikut adalah ruang lingkup dari tugas akhir ini. Sistem rumah cerdas ini akan menggunakan Google AI Voice Kit sebagai otak utama. Maka rumah cerdas akan dikendalikan menggunakan microcontroller Wemos D1. Wearable device nanti akan menggunakan Xiaomi Mi Band 2. Output sistem rumah cerdas nanti akan berupa lampu, televisi, dan pendingin ruangan. Dan juga nanti penulis akan melakukan survei tingkat kepuasan. Tujuan dan tugas kali ini yaitu mempelajari dan membuat sebuah pelupa rumah cerdas dengan kendali suara untuk lansia. Berikut adalah gambar dari maket rumah cerdas dalam tugas akhir saya. Maket dalam tugas akhir ini merupakan kotak laci yang terbuat dari material multiplex berdimensi 60 x 40 x 15 cm dengan bagian belakang yang bisa dilepas. Kotak lacian tersebut kemudian digunakan sebagai tempat dipasangnya WMOS D1, sensor DHT11, sensor LDR, lampu, saklar lampu, dan modul relay. Untuk fungsi dari masing-masing komponen tersebut dapat dibaca lebih lanjut dalam laporan tugas akhir saya. Berikut adalah gambar dari Google AI First Kit yang digunakan untuk tugas akhir saya. Pada tugas akhir ini, AI First Kit akan menggunakan Raspberry 3B Plus yang di dalamnya akan terpasang voice accessory board, voice microphone board, arcade style push button, speaker 3 inci, dan Broadlink RMI 3. Untuk fungsi tiap komponen tersebut dapat dibaca dalam laporan tugas akhir saya. Berikut adalah gambar flowchart cara kerja sistem rumah cerdas secara umum. Untuk gambar lebih jelas dan penjelasan lebih lengkap, dapat dibaca di laporan tugas akhir saya. Dalam tugas akhir ini digunakan program speech processing, yaitu Google Assistant, untuk memantau dan mengontrol market rumah cerdas menggunakan suara. Program speech processing aktif saat mikrofon mendengar suara. Program speech processing kan menggunakan label Google Assistant yang terdapat pada modul AI Voice Kit. Google Assistant yang terdapat pada AI Voice Kit kemudian disambungkan dengan layanan Nora yang terdapat pada Node-RED. Saya menggabungkan program kendali lampu, TV, dan AC dengan suara menjadi satu bagian karena ketiganya mempunyai cara kerja yang hampir sama. Ketiga program tersebut aktif saat Google Assistant mendengar perintah suara seperti matikan, nyalakan, yang diikuti dengan nama perangkat mereka bisa dibalik juga, seperti nyalakan lampu tengah, matikan lampu tengah, nyalakan pendingin ruangan, atau matikan televisi. Saat perintah suara tersebut didengar, Nora akan mengirimkan data perintah suara tersebut menuju Node-RED. Dalam Node-RED, data perintah suara tersebut kemudian diolah oleh program, kemudian dikirim menuju WMOS-1 atau Broadlink tergantung dari nama perangkatnya. WMOS-1 atau Broadlink kemudian melakukan pengenalan perangkat berdasarkan data yang terima. WMOS-1 seperti melakukan pengenalan lampu, dan Broadlink untuk melakukan pengenalan televisi dan AC. Program pengendalian sensor mempunyai cara kerja yang hampir sama dengan program kendali perangkat dengan suara yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Program ini aktif saat Google Assistant mendengar perintah suara dengan hot word seperti matikan, nyalakan, yang diikuti dengan nama sensornya. Contoh seperti
matikan sensor cahaya, dan nyalakan sensor suhu. Saat perintah suara tersebut didengar, Nora akan merekam data perintah suara menuju Node-RED. Data perintah suara tersebut akan diolah oleh program Node-RED dan kemudian dikirim menuju Firebase. Windows T1 atau Raspberry kemudian melakukan pengecekan data yang perintah suara tersebut di Firebase. Data perintah suara tersebut kemudian akan menentukan apakah sistem cerdas pada dalam mode manual atau otomatis. Program pengaturan jadwal memanfaatkan fungsi kendali Google Calendar yang telah built-in di dalam Google Assistant. Program ini aktif saat Google Assistant mendengar perintah suara seperti tambahkan rapat kalender saya, jadwalkan acara untuk saya di hari Sabtu jam 8 malam, tambahkan acara dengan nama hari ulang tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah perintah suara tersebut diselesaikan, data acara pengguna akan ditambahkan sesuai dengan keterangannya menuju Google Calendar. Raspberry Pi kemudian mengakses acara pengguna tersebut dengan menggunakan Google Calendar API. Data acara pengguna kemudian akan diakses dan disimpan menuju file dengan nama gcalendar.txt. Ketika sudah berada dalam gcalendar.txt tersebut, data acara pengguna kemudian akan diolah lagi supaya dapat ditampilkan menuju dashboard Node-RED. Program kendali lampu otomatis merupakan kelanjutan daripada program kendali sensor yang saya jelaskan di bagian sebelumnya. Program ini aktif saat sensor cahaya pada Firebase menyala atau saat pengguna memberikan perintah suara seperti "Oke Google, tolong nyalakan sensor cahaya." Ketika sensor cahaya pada Firebase menyala, rumah T1 akan melakukan penggunaan lampu berdasarkan data input daripada sensor cahaya. Program kendali pendingin ruangan dengan otomatis merupakan kelanjutan daripada program kendali sensor yang saya telah jelaskan di bagian sebelumnya. Program ini aktif saat status sensor suhu pada Firebase menyala atau saat pengguna memberikan perintah suara seperti "Oke Google, tolong nyalakan sensor suhu." Saat status sensor suhu pada Firebase menyala, Raspberry Pi akan melakukan pengendalian pendinginan ruangan berdasarkan kondisi ruangan tersebut. Program pengukuran detak jantung aktif saat pengguna menekan tombol ukur detak jantung yang berada di dalam tab dashboard Node-RED. Saat pengguna menekan tombol tersebut, Raspberry Pi akan memberikan perintah menuju Mi Band 2 untuk melakukan pengukuran detak jantung. Mi Band 2 kemudian mengirim kembali data pengukuran menuju Raspberry Pi melalui Bluetooth. Raspberry Pi kemudian akan menyimpan data pengukuran tersebut menuju file dengan nama heartrate.txt. Dalam file heartrate.txt tersebut akan diolah lagi agar dapat ditampilkan menuju dashboard Node-RED. Berikut adalah hierarki halaman daripada tab dashboard Node-RED sistem rumah cerdas. Berikut adalah tampilan dari tab beranda dashboard Node-RED dari sistem rumah cerdas. Pada tab beranda, pengguna dapat melihat secara singkat overview dari kondisi sistem rumah cerdas, kondisi penggunanya, acara yang akan datang, dan kendali dari pengukuran heart rate. Tab beranda juga merupakan tab yang pertama kali dilihat oleh pengguna pada saat mengakses dashboard Node-RED. Berikut adalah tampilan dari tab kondisi lansia dari sistem rumah cerdas. Pada tab kondisi lansia, pengguna dapat melihat secara detail dari kondisi-kondisi detak jantung penggunanya. Pada tab kondisi lansia juga terdapat kendali dari pengukuran detak jantung jika pengguna ingin mengukur sekali lagi atau menghentikan pengukuran detak jantung penggunanya. Berikut adalah tampilan tab kondisi rumah dari sistem rumah cerdas. Pada tab kondisi rumah, pengguna dapat melihat secara detail kondisi perangkat yang ada pada sistem rumah cerdas. Pengguna juga dapat melihat kondisi suhu dan humidtas dari perangkat rumah cerdas. Berikut adalah tampilan tab jadwal dari dashboard Node-RED. Pada tab jadwal, pengguna dapat melihat secara detail dari acara pengguna untuk 7 acara ke depannya. Pada tab jadwal juga dapat tombol update manual untuk mendapatkan update terbaru dari acara pengguna yang ada pada Google Calendar menggunakan Google Calendar API. Berikut adalah tampilan dari tab kendali sistem pada dashboard Node-RED sistem rumah cerdas. Pada tab kendali sistem, pengguna dapat melakukan pengendalian dari sistem rumah cerdas. Untuk mengetahui apakah mikrofon masih dapat mendengar perintah suara dari jarak yang berbeda-beda, penulis melakukan pengujian dengan memberikan perintah suara ke mikrofon dengan jarak yang berbeda-beda, yaitu 1-5 meter, dengan kondisi tanpa adanya gangguan suara.
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Dengan mempertimbangkan hasil pengujian dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jarak antara sumber suara pengguna dan mikrofon agar program dapat berjalan dengan baik adalah dalam rentang 0 sampai dengan 2 meter. Untuk mengetahui berapa lama waktu respon kendali suara pada sistem rumah cerdas, penulis melakukan pengujian dengan memberikan perintah suara sebanyak 10 kali, kemudian melihat lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perintah tersebut. Perintah suara ini seperti nyalakan lampu tengah, nyalakan pendingin ruangan, atau matikan televisi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Berdasarkan 10 pengujian tadi, didapatkan bahwa rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses yaitu 4,35 detik. Penulis juga mengetahui bahwa berapa lama waktu proses sangat dipengaruhi oleh kecepatan internet pengguna. Semakin cepat jaringan internet, maka akan semakin cepat pula kecepatan respon dan sistem cerdas, begitu juga sebaliknya. Untuk mengetahui apakah Broadlink RMN3 atau Infrared Blaster masih dapat bekerja dengan jarak yang beda, penulis menjalankan program untuk melakukan pengendalian AC dan TV dengan jarak yang beda, yaitu 1-5 meter. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Dengan mempertimbangkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jarak antara Broadlink dan perangkat yang ingin dikendalikan agar program dapat berjalan dengan baik adalah rentang 0 sampai dengan 3 meter. Untuk mengetahui apakah sistem cerdas dapat menerima email notifikasi apabila keadaan terjantung pengguna berada di luar kisar normal, penulis melakukan pengujian dengan melakukan simulasi keadaan terjantung yang di luar kisar normal sebanyak 10 kali, kemudian mencatat hasilnya. Dari hasil pengujian terdapat bahwa dari 10 keadaan yang disimulasikan, sistem cerdas sukses melakukan 10 penerimaan email notifikasi juga. Untuk mengetahui apakah sistem cerdas masih dapat melakukan akuisisi data pengumpulan detak jantung dengan jarak yang berbeda, penulis melakukan pengujian wearable device dengan menjalankan program akuisisi data pengumpulan detak jantung dengan jarak yang berbeda-beda mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter. Kondisi pengujian dicoba dengan ada tembok penghalang dan tanpa tembok penghalang. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Dengan mempertimbangkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jarak antara pengguna gelang dan Raspberry Pi agar program dapat berjalan dengan baik adalah rentang 0 sampai 3 meter tanpa adanya tembok penghalang seperti tembok dinding ruangan. Untuk mengetahui apakah sistem cerdas dapat menyimpan entry acara baru yang diberikan oleh pengguna melalui perintah suara, penulis melakukan pengujian schedule reminder dengan memberikan dua perintah suara untuk menambahkan acara melalui Google Assistant, kemudian melihat apakah dashboard Node-RED dapat menampilkannya. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar pada slide selanjutnya. Sistem rumah cerdas berhasil menampilkan dua entry acara baru yang berada di Google Calendar sebelumnya. Pada tugas akhir ini, dilakukan survei untuk mengetahui seberapa puas pengguna terhadap sistem rumah cerdas yang telah dibuat. Kriteria target responden di sini adalah masyarakat atau mahasiswa yang punya kakek dan nenek dengan umur 60 tahun ke atas dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Karena keterbatasan kondisi yang disebabkan oleh pandemi virus corona, penulis hanya mendapat 10 responden dari mahasiswa Universitas Kristen Petra. Survei dilakukan dengan melakukan demo dari fitur yang ada pada sistem cerdas kepada responden, kemudian menyatakan tingkat kepuasan responden terhadap fitur yang didemokan. Berikut adalah hasil dari survei kebanyakan responden. Agar lebih mudah dipahami, hasil survei terhadap tingkat kepuasan fitur rumah cerdas disajikan dalam grafik berikut ini. Dari baca tingkat kepuasan fitur kendali suara lampu, didapatkan bahwa 10% responden memilih sangat puas, 80 responden memilih puas, dan 10% responden sisanya memilih cukup puas. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden menganggap fitur kendali lampu rumah cerdas dengan suara dapat berfungsi dengan baik. Dari baca tingkat kepuasan dengan fitur kendali suara pendingin ruangan, didapatkan bahwa ada 10 responden, 50 responden memilih sangat puas, 30 responden memilih puas, dan 20 responden sisanya memilih cukup puas. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden menganggap fitur kendali pendingin ruangan dengan suara dapat berfungsi dengan baik. Dari baca tingkat kepuasan responden dengan fitur kendali televisi dengan menggunakan suara, didapatkan bahwa dari seluruh responden, 20% responden memilih sangat puas, 50% responden memilih puas,
dan 20% responden sisanya memilih cukup puas. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden menganggap fitur kendali televisi dengan suara dapat berfungsi dengan sangat baik. Dari baca tingkat kepuasan responden dengan fitur mode manual dan mode otomatis dari rumah, dapatkan bahwa dari seluruh responden, 20% responden memilih sangat puas, 30% responden memilih puas, dan 30% responden sisanya memilih cukup puas, dan 10% responden sisanya memilih kurang puas. Adapun kritik terhadap fitur ini adalah cara kerja fitur yang membingungkan di awalnya. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden menganggap fitur mode manual dan otomatis dapat berfungsi dengan cukup baik, meskipun fiturnya lumayan membingungkan di awalnya. Dari baca tingkat kepuasan responden dengan fitur monitoring keadaan suhu dan mobilitas dari rumah, didapatkan bahwa dari seluruh responden, 30% responden memilih sangat puas, 50% responden memilih puas, dan 10% responden memilih cukup puas, dan 10% sisanya memilih kurang puas. Adapun kritik responden terhadap fitur ini adalah cara kerja fitur yang bukan di awalnya. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden menganggap fitur monitoring kondisi rumah dapat berfungsi dengan cukup baik meskipun biasa saja. Dari baca tingkat kepuasan fitur monitoring touch lansia, didapatkan bahwa dari 10 responden, 50% responden memilih sangat puas, 30% responden memilih puas, dan 20% responden sisanya memilih cukup puas. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden menganggap fitur monitoring touch lansia dapat berfungsi dengan baik. Dari baca tingkat kepuasan fitur pengingat acara, didapatkan bahwa dari seluruh responden, 20% responden memilih sangat puas, 20% responden memilih puas, 50% responden memilih cukup puas, dan 10% responden sisanya memilih kurang puas. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden menganggap fitur pengingat acara berfungsi cukup baik meskipun masih ada kekurangan. Dari baca tingkat kepuasan tampilan dashboard Belanda, dapatkan bahwa dari seluruh responden, 20% responden sisanya memilih sangat puas, 20% memilih puas, 50% responden memilih cukup puas, dan 10% responden sisanya memilih kurang puas. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden menganggap usaha universitas dari tab Belanda berfungsi dengan baik. Dari bar chart tingkat kepuasan tampilan dashboard kondisi lansia, didapatkan bahwa dari seluruh responden, 40% responden memilih sangat puas, 30% responden memilih puas, 20% responden memilih cukup puas, dan 10% responden sisanya memilih kurang puas. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa responden menganggap user interface dari tab kondisi lansia berfungsi dengan baik. Dari bahasa tingkat kepuasan tampilan dashboard kondisi rumah, didapatkan bahwa dari seluruh responden, 30% responden memilih sangat puas, 60% responden memilih puas, dan 10% responden sisanya memilih kurang puas. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden menganggap user interface dari tab kondisi rumah berfungsi dengan baik. Dari bahasa tingkat kepuasan tampilan dashboard jadwal lansia, didapatkan bahwa dari seluruh responden, 10% responden memilih sangat puas, 30% responden memilih puas, dan 60% responden sisanya memilih cukup puas. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden menganggap user interface dari tab kondisi rumah berfungsi dengan baik. Hasil survei tingkat kepuasan fitur sistem cerdas tadi kemudian diolah kembali untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tingkat kepuasan responden dengan fitur sistem cerdas. Dari pie chart tingkat kepuasan responden dengan keseluruhan fitur sistem cerdas, didapatkan bahwa dari hasil rekapitulasi seluruh jawaban responden, 28% responden memilih sangat puas, 41% responden memilih puas, 27% responden memilih cukup puas, dan 4% responden sisanya memilih kurang puas. Dengan mempertimbangkan hasil-hasil survei di atas, dapat disimpulkan bahwa pengguna sistem cerdas memiliki tingkat kepuasan cukup tinggi karena mayoritas responden memilih sangat puas dan puas. Adapun responden yang memilih tidak puas disebabkan oleh beberapa responden merasa cara kerja fitur pemilihan mode manual, otomatis, pengukuran tergantung, dan schedule vendor membingungkan di awalnya. Hal ini dapat diatasi dengan user manual fitur-fitur sistem cerdas yang komprehensif dan mudah dipahami oleh orang yang awam. Dari seluruh hasil perakhiran pembuatan dan pengujian market rumah cerdas yang berdasarkan Google Assistant, dapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, fitur-fitur rumah cerdas sudah bekerja dengan baik. Kedua, pengintegrasian wearable device dengan rumah cerdas berhasil. Ketiga, schedule reminder berhasil diintegrasikan dengan rumah cerdas. Keempat, survei tingkat kepuasan dan survei penulis mendapatkan respon yang baik. Untuk perbaikan sistem dan pengaman selanjutnya, karena penulis menemukan berbagai keterbatasan setelah melakukan pengujian, didapatkan beberapa saran dari penulis yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau pertimbangan dasar bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai kendali suara.
Berikut adalah saran dari penulis. Faktor jarak sangat mempengaruhi program speech processing. Kedua, Raspberry Pi 13 Plus yang digunakan penulis dalam pembuatan tugas akhir ini masih kurang efektif. 3. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada cara membuat sistem fasilitas pembuatan sendiri tanpa adanya bantuan Google Assistant dan tidak perlu tersambung internet. Keempat, Natural User Interface seperti Google Assistant dan Amazon Alexa sangat menarik untuk diterapkan dalam IoT. Terima kasih. Setelah ini, saya akan menampilkan video demo dari sistem rumah cerdas yang telah saya buat. Oke Google, tolong nyalakan lampu tengah. Ini adalah demo fitur kendali lampu dengan menggunakan suara. Oke Google, tolong nyalakan lampu dapur. Oke, menyalakan lampu dapur. Oke Google, tolong nyalakan lampu kamar mandi. Okay, turning the lampu kamar mandi on. Oke Google, tolong nyalakan lampu kamar tidur. Baiklah, menyalakan lampu kamar tidur. Oke Google, tolong matikan semua lampu. Oke, mematikan 4 lampu. Oke Google, tolong nyalakan semua lampu. Baiklah, menyalakan 4 lampu. Oke Google, tolong matikan pendingin ruangan. Ini adalah demo Oke, fitur mematikan kendali pendingin pendingin ruangan. ruangan dengan menggunakan suara. Oke Google, tolong nyalakan pendingin ruangan. Oke, menyalakan pendingin ruangan. Oke Google, tolong nyalakan televisi. Baiklah, menyalakan televisi. Ini adalah demo fitur kendali televisi dengan menggunakan suara. Oke Google, tolong matikan televisi. Oke, mematikan televisi. Oke Google, tolong nyalakan lampu tengah. Baiklah, menyalakan lampu tengah. Ini Oke, adalah Google. demo Tolong fitur matikan kendali lampu lampu tengah. secara otomatis dengan menggunakan sensor LDR. Baik, mematikan lampu tengah. Oke Google, tolong nyalakan sensor cahaya. Oke, menyalakan sensor cahaya. Oke Google, tolong nyalakan lampu tengah. Baik, menyalakan lampu tengah. Oke Google, tolong nyalakan pendingin ruangan. Baiklah, menyalakan pendingin ruangan. Ini adalah demo fitur Oke, Google. kendali pendingin ruangan Tolong secara matikan otomatis pendingin dengan ruangan. menggunakan sensor suhu. Oke, mematikan pendingin ruangan. Oke Google, tolong nyalakan sensor suhu. Baik, menyalakan sensor suhu. Oke Google, tolong matikan pendingin ruangan. Baik, mematikan pendingin ruangan. Dah. Ini adalah demo fitur kendali lampu secara manual dengan menggunakan saklar.
Oke Google, tolong matikan semua lampu. Oke, mematikan 4 lampu. Oke Google, tolong nyalakan semua lampu. Baiklah, menyalakan 4 lampu. Oke Google, tolong matikan semua lampu. Baiklah, mematikan 4 lampu. Oke Google, tolong nyalakan lampu tengah. Oke, menyalakan lampu tengah. Ini adalah demo fitur pengukuran detak jantung dengan menggunakan Xiaomi Mi Band 2. Stop. Oke Google, tolong tambahkan acara rapat panitia Oke, acaranya dimulai kapan? tomorrow at 1 p.m. Ini adalah demo fitur schedule reminder pada sistem rumah cerdas. Maaf, tadi agendanya mau dimulai kapan? Tomorrow at 1 p.m. Alright, Rapat Panitia tomorrow at 1 p.m. Do you want to save that? Yes. Sure, I saved your event.